Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar Indonesia? Semua masih dalam keadaan sehat ya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan materi kita tentang elektrostatis ya. Baik, kita masih nyampe pada energi potensial listrik ya gitu ya. Yang kemarin kita sudah bahas di sebelumnya tapi belum tuntas ya gitu. Baik, kita ulang sedikit tentang energi. Oke ya, energi potensial. Energi potensial listrik. Oke. Iya, energi potensial listrik. Nah, gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya energi potensial listrik itu? Itu ya. Kalau misalkan saya punya sebuah titik gitu ya, saya punya sebuah titik di sini. Oke, ya kemudian pada jarak tertentu itu ada muatan yang lain gitu, muatan yang lain misalkan saya beri nama muatan positif gitu. Ini adalah muatan positif. Oke, nah yang dimaksud dengan energi potensial listrik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu muatan listrik gitu. Katakan yang ini gitu. Energi yang dimiliki oleh suatu muatan listrik di dalam medan listrik gitu. Jadi ada muatan listrik lain di dalam medan listrik tuh. Katakan misal ini saya misalkan sebagai muatan positif ada di sini ya. Untuk arah garis-garis medannya kemarin sudah kita gambarkan gitu ya. Ya, garis-garis medan untuk muatan positif itu kan keluar ya. Ya, keluar. Oke, seperti ini. Nah, gitu. Oke, itu garis-garis medannya. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini arahnya keluar. Arahnya ke sana. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, yang ini menurut yang depan ya sama-sama keluarnya gitu. Nah, ini di sekitar muatan positif itu akan terdapat medan listrik, ya gitu. Kan terdapat medan listrik. Kalau pada jarak tertentu ya di tempat yang lain itu terdapat muatan listrik, gitu. Maka yang dinamakan sebagai energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh titik ini, karena pengaruh oleh muatan yang ada di situ. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa tuliskan besarnya energi potensial yang dialami oleh ini ya. Jadi kalau misalkan ini kita beri nama Q gitu, Q sumber ini ya. Q sumber artinya Q yang menghasilkan medan listrik ini. Kemudian di sini ada Q aksen. Nah, atau muatan uji lah seperti itu misalkan. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa yang dinamakan sebagai energi potensial ya. Energi potensial EP GEP itu sama dengan K, nah gitu ya. K, ya, Q ini adalah Q sumber, ya. Ini adalah Q sumbernya. Q sumbernya itu saya tulis sebagai Q. Nah, Q aksennya itu sebagai muatan uji yang ada di titik tersebut dibagi dengan R. Nah, R itu adalah jaraknya ini ya. Oke, ya, ini adalah jaraknya antara muatan ini terhadap muatan itu kita misalkan sebagai R. Nah, begitu. Nah, inilah yang dinamakan sebagai energi potensial listrik. Nah, gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah apabila muatan Q aksen yaitu muatan uji ini berpindah, ya, berpindah terhadap muatan sumber ini, itu.
maka muatan yang ini tadi itu dikatakan melakukan usaha gitu. Misalkan ini pindah ke sana gitu. Jadi ini ada ki aksen misalkan. Oh, kemana ya? Oke, ke bawah saja kalau gitu. Jadi misalkan ki aksennya pindah ke sini. Nah, ini ki aksen, posisinya sekarang di sini. Nah, dia kalau di awal kita beri nama jaraknya yaitu sebagai R1 gitu, R1. Kemudian ini jarak yang kedua, nah, misalkan begini, oke, ini kita misalkan sebagai R2, nah, kayak gitu. Jadi ini ada R1 dan R2, di mana R2 itu adalah posisi yang berikutnya, karena dari ki aksen tadi pindah, dari posisi ini pindah ke sana. Nah, maka pada saat pindah ini, pada saat ki aksen ini mengalami perpindahan dari posisi R1 menuju R2, dia dikatakan mempunyai apa? Ya, mempunyai usaha, nah, gitu, yang kita sebut sebagai W itu. Nah, tidak lain W ini adalah perubahan energi potensial delta EP. Nah, gitu. Sehingga kalau ini ada posisi yang kedua dan ada posisi yang pertama, dengan demikian kita bisa tuliskan yang namanya delta EP itu adalah EP2 dikurangi dengan EP1. Nah, itu EP2 apa? Ini ya K, Ki, Ki aksen dibagi dengan R2. Ini posisi yang kedua kan ada di sini gitu. Nah, sedangkan di posisi 1 ya dia punya juga energi potensial K, Ki, Ki aksen dibagi dengan R1. Nah, gitu. Sehingga kalau ini kita lebih sederhanakan bisa jadi seperti ini. K, ada Ki aksen, nah gitu ya. Ada ki aksen, kemudian kita kurung, di situ ada 1/R2 dikurangi 1/R1. Nah, itu inilah yang dinamakan sebagai usaha gitu. Jadi W itu adalah usaha. G, usaha. Nah, dalam satuan apa? Satuannya adalah joule. Itu ya. Ingat bahwa Q tadi, Q yang di sini adalah muatan sumber yang menghasilkan medan listrik tadi, sementara yang di situ adalah muatan uji yang dipindah-pindah itu tadi. Nah, sehingga usahanya seperti ini gitu. Nah, jadi untuk masalah energi potensial, satu buah muatan yang mengalami perpindahan dari satu titik ke titik yang lain seperti itu. Nah, bagaimana sekarang misalkan kalau ada sebuah muatan ternyata dipengaruhi oleh banyak muatan yang lain. Nah, gitu ya. Jadi misalkan ini, oke, saya punya muatan di sini. Oke, ada muatan di sini. Kemudian ada muatan yang lain, ya. Ada di atas, di sana. Di sana kita beri nama G1. Kemudian di situ juga ada. Nah, gitu, ada G2. Nah, sementara di situ pun juga ada, kita beri nama G3. Nah, sehingga seperti ini. Oke, nah kayak gitu. Otomatis kan muatan ujinya ada di sini tadi, itu. Dia dipengaruhi oleh 3 buah muatan yang lain. Nah, gitu. Sehingga energi potensial ya. Jadi energi potensial yang dialami oleh suatu titik ini, oleh suatu titik karena pengaruh muatan yang lain ini. Jadi di sini, oke, di sini EP-nya, nah gitu, EP-nya sama dengan apa? Sama dengan penjumlahan ini ya, oke.
Oke, saya hapus dulu. Oh, sorry. Bentar. Oke. Nah, oke. Coba. Oke, ini kita hapus dulu ya. Nah, itu dihapus. Nah, di sini tadi ada energi potensial. Oke, energi potensial yang dialami oleh muatan uji itu. Tuh. Nah, sehingga di situ bisa kita tuliskan total dia kan dipengaruhi oleh muatan-muatan yang lain. Sama dengan apa? K gitu ya. Ada Q. Nah, ini tadi Q aksen kan. Ini adalah muatan ujinya tadi. Q aksen itu dikurung ya gitu ya. Ini kan nanti kan bersama dengan itu. Nah, Q ini ada Q1, kita bagi dengan kalau ini R-nya R1. Di situ ada R2. Di sana ada R3. Berarti Q1 dibagi dengan R1 ditambah kayak gitu ya. Oke, ditambah Q2 dibagi dengan R2. Ditambah Q3 ini ditambah dibagi dengan R3. Tutup kurungnya gitu. Nah, ini kalau sebuah muatan uji ini dipengaruhi oleh banyak muatan yang ada di sekelilingnya gitu. Nah, bagaimana sekarang kalau misalkan untuk potensial listrik pada bola kan gitu ya, potensial listrik pada bola. Nah, jadi pada bola. Oke, pada bola ini kita bisa gambarkan seperti ini. Oke, nah karena muatan listrik itu, muatan positif itu tersebar merata pada seluruh permukaan. Nah, begitu. Oke ya, ini pada seluruh permukaan. Nah, itu. Oke ya, pada seluruh permukaan. Maka besarnya potensial kalau misalkan ini saya beri nama titiknya adalah titik B, nah, kemudian titik A itu ada di dalam bola. Sementara saya juga punya suatu titik, titiknya titik C gitu ya, titik C. Nah, maka kita bisa tuliskan, kita bisa tuliskan nantinya potensial di titik A. Nah, kalau potensial itu lambangnya V ya, potensial di titik A ini di dalam bola itu sama dengan potensial di titik B. Nah, artinya apa? Pada permukaan bola ini potensialnya sama, yang ada di dalam ini sama ini ya, potensialnya sama. Berapa? Sama dengan K ya, Q G dibagi dengan R kalau jaraknya ini R. Nah, sehingga kalau misalkan di titik C itu ternyata jaraknya adalah R kecil, maka kita bisa peroleh VC itu sama dengan gimana? K ya, Q dibagi dengan R kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau pembahasan tentang potensial. Nah, gitu, potensial listrik. Kalau yang tadi adalah energi potensial listrik. Nah, begitu. Nah, saya kira demikian adik-adik untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi untuk video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.